Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Selamat bertemu kembali di Tahsin Bersanad yang dibahas dalam buku Aisar Lisegor, yaitu belajar membaca Al-Quran dari nol sampai dengan mahir untuk anak-anak sampai dengan lansia. Kemarin kita sudah mulai dengan jilid 1 ini, dan kemarin pembahasannya kita sudah sampai pada mahrajul huruf yang keluar dari lidah atau disebut dengan huruf-huruf alisan. Kalau dalam pembahasan awal kita telah membahas huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Di sana ada 6. Kemudian kita lanjutkan dengan huruf-huruf yang keluar dari pangkal lisan, ya, atau huruf-huruf alisan yang keluar pada pangkal lisan, ya, kemudian atau di belakang lisan atau di belakang lidah. Kemudian di sana ada huruf qaf dan kaf. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas huruf-huruf yang keluar dari lidah bagian tepi dan lidah bagian tengah. Huruf-huruf yang keluar dari lisan atau disebut dengan huruf-huruf alisan atau yang keluar pada bagian tengah. Mari kita lihat seperti yang terlihat pada gambar ini. Ini adalah gambar alisan atau lidah, ya. Ini seperti ini. Nah, huruf-huruf ini ada yang keluar pada ujungnya, ada pada tepinya. Tepi tentu saja dimaksud tepi lidah kiri dan kanan, ya. Kemudian kita kemarin sudah membahas huruf yang keluar pada pangkal lidah atau pangkal lisan. Di sana kemarin kita sudah bahas. Di sana ada huruf qaf dan kaf. Ya, huruf istilah dan huruf tebal atau dan huruf tipis, ya. Kemudian pada kesempatan ini kita akan menuju ke huruf-huruf atau pada pembahasan huruf-huruf lidah atau huruf yang keluar dari tengah lidah seperti yang terlihat pada gambar ini, ya. Huruf yang keluar dari tengah lidah. Apa saja huruf-huruf yang keluar dari tengah lidah? Dengan langit-langit bagian atas, ya. Di sana tentu saja ada huruf jim, shin, dan huruf ya. Mari kita lihat pada gambar seperti apa gambarnya huruf-huruf yang keluar dari tengah lidah. Baik, kita lanjutkan lagi. Huruf-huruf yang keluar dari tengah lidah, yaitu di sana ada huruf yang keluar dari tengah lidah. Lidah bagian tengah tentu saja dimaksud pada bagian posisi. Jadi lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas. Ini mari kita lihat seperti yang terlihat pada gambar ini. Jadi lidah bagian tengah, ya, pada posisi langit-langit bagian atas. Jadi ditempelkan pada langit-langit bagian atas, bagian tengahnya seperti yang terlihat pada gambar ini. Di sini tidak, ya. Jadi bagian tengah aja ke depan ini, ya. Ini tertempel. Ya. Jadi lidah bagian tengah ditempelkan di langit-langit bagian tengah. Kemudian kita mengucapkan huruf yang berada di bagian tengah ini. Ada 3 huruf. Yang pertama huruf jim. Jadi ditempelkan dulu, kemudian kita lafazkan jim. Ya, kemudian di sana yang kedua sama, tempatnya tetap ya sama. Ini bentuk lidahnya juga sama. Ya, di sana ada huruf shin seperti yang terlihat pada gambar ini, sama letaknya, ya. Kita letakkan di sini lidah kita, tempelkan di bagian langit-langit bagian tengah, shin. Kemudian yang ketiga kita lihat, mari, sama juga di sini ada gambar sinyal, ya, maksudnya itu di ujungnya ini tempat keluarnya huruf tersebut. Ya,
ya. Jadi ini ditempelkan dulu kemudian dikeluarkan. Tetapi ada sedikit perbedaan. Jika kita melafazkan huruf shin itu betul-betul tertempel lisan kita. Demikian juga ja. Ja tertempel. Tapi ketika kita melafazkan mahrojil huruf atau tempat keluarnya huruf ya itu tidak tertempel. Tapi dia tetap keluar dari tengah-tengah sini. Ya, 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 seperti itu. Jadi tidak begitu tertempel, tapi dia tetap keluar dari tengah-tengah lidah, tapi tidak begitu tertempel pada langit-langit bagian atas. Ini ada perbedaannya untuk mahroj ya. Kemudian jika ketiga mahroj yang keluar dari lidah bagian tengah ditempelkan pada bagian atas, jika diberi harokat, ya, jika diberi harokat, ya, huruf kita lihat dari huruf jim, jika dia diberi harokat, dia akan berbunyi ja. Tentu saja dengan membuka mulut ya, seperti pada video di awal atau video yang kedua. Di situ cara membuka, kita sudah belajar cara membuka mulut, cara melafazkan huruf-huruf yang berharokat fathah, kasroh, dan dhammah. Di situ dengan tentu saja dengan cara membuka lisan ketika kita beri harokat fathah. Ketiga huruf ini, demikian juga ketika kita beri harokat kasroh tetap menurunkan rahang, dan ketika kita beri harokat dhammah dengan tentu saja dengan mengumpulkan kedua bibir kita ke depan seperti terlihat pada huruf ini, yaitu huruf ja ya. Ketika diberi harokat seperti ini, ketika ja diberi jim diberi harokat seperti ini, maka bunyinya menjadi dengan cara menempelkan ja, tetap nempel. Ketika diberi harokat kasro, dia akan berbunyi ji, ji, menurunkan rahang bagian bawah, dan ketika berharokat dhammah dia akan berbunyi ju, ju. Tentu saja mengumpulkan kedua bibir ke depan ketika berharokat dhammah. Jika berharokat fathah menurunkan rahang, demikian juga berharokat kasroh. Demikian juga huruf-huruf yang huruf-huruf atau mahrojil huruf yang keluar dari bagian tengah, yaitu di sana ada mahros atau huruf. Di sana ada huruf shin ya. Di sini ada huruf shin. Ketika diberi harokat fathah, dia tetap lisan kita tetap berada di bagian tengah, kita tempelkan ke atas. Bunyinya menjadi diberi harokat fathah menjadi sha, 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 sha. Ketika diberi harokat kasroh, tetap bawah, di rahangnya diturunkan ke bawah, jangan melebar ke samping kiri dan kanan. Shi, 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 dengan cara tetap menempelkan ya lidah bagian tengah ke atas langit-langit. Demikian juga ketika diberi harokat dhammah akan berbunyi shu, shu, shu. Ya, tentu saja dengan cara kalau berharokat dhammah dengan cara mengumpulkan kedua bibir ke depan. Demikian juga ketika berharokat, ketika ya ini memang seperti yang terlihat pada gambar ya, tidak terlalu menempel ke langit-langit ya, tidak terlalu menempel ke langit-langit ya. Ketika diberi harokat fathah, tentu saja kita membacanya tetap sama, tetapi dengan cara menurunkan rahang ke bawah. Ya, 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 tidak terlalu ditekan ke atas ya. Ada rengga, tentu saja ada rengga yang tidak menempel sampai ke langit-langit bagian atas. Ya. Kemudian ketika diberi harokat kasro, dia akan berbunyi yi, yi. Dan ketika diberi harokat dhammah, dia akan berbunyi yu, yu. Ya, seperti ketika kita membaca di surat Al-Fatihah ya. Iyyaka na'budu wa iya, ya, seperti itu.
inilah pembahasan tentang atau penjelasan tentang huruf-huruf lidah yang berada di lidah yang berada yang berada lisan atau lidah atau lisan yang berada di bagian tengah itu ditempelkan di bagian atas. Di sana ada 3 huruf ya, jim, shin, dan ya. Baik, mari kita lanjutkan karena masih ada waktu sedikit. Kita lanjutkan pada makhrajil huruf do. Ini adalah tempat keluarnya huruf adalah salah satu tepi lidah. Ini masih termasuk ya huruf alisan atau huruf lidah. Jadi salah satu tepi. Ya, jadi kita harus tahu dulu mana yang dimaksud dengan tepi. Yang dimaksud dengan tepi kalau ini ujung lidah, tepi itu yang berada di sebelah kiri dan kanan ini, seperti yang terlihat pada gambar. Tetapi berada di sebelah tepi kiri dan kanan. Yang ini lisan yang dimaksud tepi itu seperti yang terlihat pada gambar itu, dan bisa kita lihat di sini. Jadi ini adalah berada di tepi kiri dan kanan, dan jika kita lihat pada gambar lisan ini seperti pada penjelasan ini bahwa untuk melafazkan makhraj do, maka kita menempatkan lisan kita atau lisan kita atau tepi lisan kita atau lidah atau keduanya, jadi salah satu dari tepi lisan atau kedua tepi lisan itu pada posisi gigi geraham yang bagian atas seperti yang terlihat pada gambar ini. Ya, jadi di sini lidah kita itu kita naikkan sampai ke sini nih. 4 ke sebelah dan 4 ini sebenarnya ada nomornya tapi tidak begitu jelas ya di gambar ini. Ya, kita tempelkan ke atas tetapi tetap ada celah ya seperti ini. Jadi menempelkan itu bagian sini dan bagian belakangnya itu. Di sini ada celah ya. Jadi tidak ditempelkan semua tapi ada celah di bagian tengah sini ya. Di bagian sini itu ada celah. Sehingga kita tempelkan dulu, terutama bagian belakang itu tempelkan do, sehingga keluar huruf dod. Ini kalau bahasa Arabnya ya, Latinnya itu adalah dod, seperti itu. Tetapi ketika diberi harokat huruf ini akan kita baca menjadi, ketika diberi harokat fathah menjadi ini ya hurufnya ini do, ketika kita beri harokat fathah menjadi do. Jadi kita naikkan do ya, ini huruf isti'la ya atau huruf tebal ini ya, termasuk huruf tebal atau isti'la. Kemudian juga walaupun di kasroh, kita beri harokat kasroh menjadi d. Kemudian ketika diberi harokat dhammah tentu saja mengumpulkan kedua bibir kita ke depan ya. Tempelkan dulu lisannya do. Bacaannya menjadi do di do. Seperti itu. Ya, karena waktunya telah habis, sampai di sini dulu penjelasan tentang makhrajil huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf yang berada di tengah lisan, yaitu di sana ada huruf jim, shin, dan ya, dan demikian juga huruf yang kita keluarkan berada di tepi lidah atau tepi lisan. Kedua tepi lisan di sana ada huruf atau makhrajil huruf do atau dod ya, dod. Ketika diberi baris menjadi do, di, du ya. Demikian, insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Di sana juga ada huruf berikutnya, di sana ada lam dan seterusnya ya, dan seterusnya. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu yang berada di dalam buku Aisar Lisigor. Demikian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.